Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Ali Imran ayat 80. Wala ya'murakum, dan tidak pernah memerintah siapa Allah kum kepada kalian semua, tidak pernah memerintah antattakhidhu untuk menjadikan siapa kalian semua al-malaikata kepada malaikat, wan nabiyyin dan kepada para nabi, la ya'murakum arbaba untuk dijadikan arbaba, dijadikan Tuhan. Tidak boleh Nabi Isa dianggap Tuhan atau keluarga Tuhan, anak Tuhan, itu enggak boleh. Nabi untuk dicontoh. Ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yakulan ahadukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati. Allah menyampaikan agar kita tidak mengkultuskan sesama hamba Allah. Juga tidak boleh menghinakan sesama hamba Allah. Oleh karena itu, Nabi menyampaikan tidak diperkenankan kita ini memanggil seorang abdi wa amati. Panggilan yang kurang terhormat, kurang menghargai. Ini hambaku, ini budakku. Tetapi hendaklah dipanggil dengan fataya wa fatati. Ini pemuda-pemudiku atau bibi gitulah. Jangan bilang pembantu, bibi misal. Wala yakul ahadukum rabbi, merendahkan enggak boleh, mengkultuskan juga enggak boleh. Juga misal kita menyampaikan ini apa rabbi. Rabbi itu bapak atau apa ya? Atau tuan atau apa, atau waliyakul sayyidi. Jadi jangan sampai memanggil dengan kata-kata yang mengkultuskan berlebih-lebihan, panggil yang sewajarnya, tidak merendahkan tapi tetap menghargai dan menghormati, juga tidak mengkultuskan berlebihan. Bukhari 2552, Muslim 2249. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikutnya Ali Imran 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ini ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 83, agar kita bisa mengambil hikmah. Semua penduduk langit dan bumi saja itu taat kepada Allah, baik dalam keadaan ta'in, dalam keadaan memungkinkan, sehat, luas, wakarha, dalam keadaan sempit. Harus diusahakan. Wa ilaihi yurja'un. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Surah Ghafir ayat 85. Ini pelajaran bahwa tidak boleh kita menunda-nunda kebaikan, taubat, karena khawatir keburu meninggal. Mumpung masih ada sisa waktu.
Awalam yarau ila ma khalaqallah min syai' yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamin wasyama'ili sujjadan lillah wa hum dakhirun. Semuanya makhluk Allah itu sujud kepada Allah, ibadah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa dhilaluhum bil udwi wal asal. Allahumma ja'alna minas sajidin. Ini Al-Quran Surah An-Nahl ayat 48, Surah An-Nahl ayat 48, Ar-Ra'du ayat 15. Lalu Allah menyampaikan di dalam ayat yang lain, wa huwallazi yaqbalut taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asy-Syura ayat 25. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharwir. At-Tirmidzi 3537. Dari sahabat Abdullah bin Umar menjelaskan Ali Imran ayat 90, selama nafas belum di tenggorokan masih bisa kita bertaubat. Kalau sudah di tenggorokan itu dianggap taubat yang karena terpaksa. Sama dengan Fir'aun. Kalau diterima taubatnya orang yang nyawanya sudah di tenggorokan, khawatir mereka mumpung masih sehat, mereka berbuat zalim kepada orang lain. Jadi Allah tidak menginginkan agar Allah tidak menginginkan kezaliman kapan saja, dan Allah menyampaikan agar kita selalu jadi orang yang baik-baik dan bertobat, karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Asy-Syura ayat 25, lan tuqbala taubatuhum indal maut wa hadza qaulun hasan. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. An-Nisa ayat 18. Lalu di ayat berikutnya yaitu Ali Imran 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ali Imran 92. Belum dianggap albir, baik, sampai kita membagikan sebagian rizki kita kepada orang yang memerlukan. Lalu qala Abu Talhah, inna rabbana la yas'aluna min amwalina fa ushhiduka ya Rasulullah anni ja'altu ardi lillah. Faqala Rasulullah ij'alha fi qarabatika fi Hassan ibni Thabit wa Ubay ibni Ka'ab. Wa fil Muwatta wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha wa kanat mustaqbilatal masjid wa kana Rasulullah yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Jadi ketika Nabi menyampaikan Al-Quran surah Ali Imran ayat 92 ini isinya menganjurkan sedekah, berinfak. Lalu sahabat Abu Talha, orang yang kaya, punya tanaman kebun luas, ada kurma, ada anggur, di tengah-tengahnya ada air mengalir. Nabi suka minum air di situ dan suka istirahat di situ, semua sahabat juga. Lalu beliau ingin menginfakkan semua hartanya yang di kebun itu. Lalu Nabi menyampaikan, jangan, tapi kamu kelola, terus hasilnya nanti dibagi-bagikan ke keluarga kamu dan kepada semua umat Islam. Kalau diinfakkan semua, khawatir ekonominya tidak berkembang. Ini Bukhari 1461, 2318,
sampai 2769, 4554, 5611, Muslim 998 dari sahabat Anas. Sahabat Zaid bin Harithah amida mimma yuhibbu ila farasin yuqal lahu sabal wa qala Allahumma innaka ta'lamu annahu laysa li malun abba ilayya min farasi hadhihi faja'a biha ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hadha fi sabilillah faqala li Usama tabni Zaid ikbidhu فكأن زيدا وجد من ذلك في نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد قبلها منك Zakarahu Asad ibnu Musa. Menanggapi Al-Quran surah Ali Imran ayat 92, dulu sahabat itu kalau dibacakan satu ayat saja hatinya terketuk. Orang sekarang dibacakan satu Quran nggak terpanggil hatinya untuk jadi orang baik-baik. Lalu sahabat Zaid bin Harithah ini karena harta yang sangat beliau sukai dulu kuda, maka kudanya itu pengen diinfakkan. Lalu Nabi menyampaikan, terima sahabat Usama bin Zaid. Lalu sahabat Zaid bin Harithah itu merasa, kok nggak langsung Nabi yang menerima. Lalu Nabi meyakinkan, saya yang menerima atau orang lain sama saja. Allah telah menerima keinginanmu, niat baikmu, dan sedekahmu. Wa ataqa Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, ataqa Nafi'an maulah, menanggapi Ali Imran 92, beliau memerdekakan budak. Jadi ada yang mensedekahkan kuda, ada yang mau mensedekahkan kebun, ada yang memerdekakan budaknya. Wa kana atahu fihi Abdullah ibnu Ja'far al-Fadinar. Sahabat Ja'far ada yang memberi 1000 dinar, Masya Allah. Wa kana a'tahu fihi Abdullah ibn Ja'far al-Fadinar. Ini pelajaran sangat tersentuh para sahabat itu terhadap ayat. Sedangkan sahabat Umar itu dulu sempat ingin membeli budak. Ternyata budaknya cantik. Maka oleh sahabat Umar langsung dimerdekakan itu budak. Kata Umar ibn al-Khattab ila Abi Musa al-Asy'ari ayyabta'a lahu jariyatan min sabyin. Jalula yawma fathi madaini Kisra fi qitali Sa'd ibn Abi Waqqas. Fada'a biha Umar fa'ajabathu faqala inna Allah azza wa jalla yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun fa'ataqaha Umar radhiyallahu an. Itu sahabat seperti itu. Alaikum bisidqi fa innahu yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Lalu sahabat Abu Dzar ini menyampaikan, laki itu Abu Dzar, qala qultu hadithni, qala na'am, qala Rasulullah ma muslim. Kata sahabat Abu Dzar, saya mendengar Nabi itu bersabda, katanya. Sabdanya, kalau memberi sesuatu itu sepasang. Jadi misal biar tidak sendirian. Qala Rasulullah ma min abdin muslim yunfiqu min malihi min kulli malihi zawjain
fi sabilillah illa istaqbalatu hajabatul jannah kulluhum yad'uhu ila ma indahu. Qultu wa kaifa dzalik? Qala in kanat ibilan fa ba'irain. Misal 2 onta laki perempuan. Wa in kanat baqaran fa baqaratain, sapi juga sepasang gitu. Kasihan kalau enggak sepasang. Sayyidina Ali itu dan sahabat-sahabat yang lain juga dikenal soal sedekah luar biasa. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskina. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 8. Ayat ini termasuk untuk para sahabat, termasuk Sayyidina Ali. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Diabadikan di dalam hadis Bukhari juga 6318 dari 3113 tentang kasus Siti Fatimah, Sayyidina Ali rajin bersedekah dengan berbagai hal. Kalau nggak mampu sedekah ya zikir. Ini cerita cuplikan diantaranya diambil dari tafsir Al-Qurtubi. Mulai dari juz 4 halaman 121 di kiri sampai 131 di kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.